Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang sedikit tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mungkin sebelum kita ngobrol Ibu sebagai informasi, pembicaraan kita kali ini sebagai salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak yang mungkin nanti akan direkam Ibu dan akan diupload di PMM atau mungkin di YouTube. Bagaimana Ibu? Diperbolehkan? Ya, diperbolehkan ya. Ibu selalu mendukung program guru penggerak. Ya, mudah-mudahan hasilnya baik, bisa terjadi motivasi. Baik, begini Bu, Ibu kan sebagai seorang kepala sekolah sudah dalam jangka waktu yang cukup lama ya Ibu ya. Tentunya Ibu punya pengalaman-pengalaman dalam pengambilan keputusan. Nah ini yang ingin saya gali dari Ibu dan ingin saya pelajari Bu lebih lanjut. Mungkin saya langsung ke pertanyaan yang pertama saja ya Bu ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terutama siswa yang bermasalah. Biasanya itu terjadi pada siswa kelas 9. Ya, tentang moral. Satu sisi kita harus menyelamatkan siswa, karena siswa itu punya masa depan. Ya, contoh kasus yang terjadi saat ini, siswa kena kasus dengan kepolisian, tetapi bagaimanapun juga kita sebagai pemimpin, anak sebagai generasi bangsa tetap harus selamatkan. Jadi intinya tetap dia punya hak untuk belajar. Jadi pada intinya tidak dikeluarkan, tapi dibimbing, dibina, koordinasi dengan orang tua, dengan kepolisian, tetap anak itu punya hak untuk tetap sekolah dan juga untuk melaksanakan kegiatan ujian. Berarti dalam mengidentifikasi Ibu melihat kasusnya terlebih dahulu ya Bu ya? Ya jelas, kita harus lihat kasusnya kenapa bisa terjadi, karena pada dasarnya semua itu bukan kesalahan anak saja. Karena itu kan juga ada kesalahan dari pihak mungkin di rumahnya ataupun juga di sekolah. Nah jadi dalam hal ini kita harus bijak mengambil suatu keputusan. Ya akhirnya kita juga kembali ke moral kita juga, moral anak juga. Ya tetap kita harus memperjuangkan anak itu, karena bisa saja nanti ke depannya itu anak menjadi anak yang baik. Karena tugas seorang guru, pendidik itu kan mengajar, melatih, mendidik. Nah, sama halnya juga kepala sekolah juga harus memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Berarti mengidentifikasinya dengan melihat kasusnya terlebih dahulu, lalu melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, begitu ya Bu ya? Ya betul, minimal semua dilibatkan, itu kita lihat dulu, ya kan etikanya. Itu kan juga untuk kalau anak harus dikeluarkan, kita juga harus menjaga nama baik sekolah. Kenapa itu anak keluar? Nah baru kita panggil dulu kasusnya, kita panggil orang tuanya dari orang tua, wali kelasnya, guru, dan juga guru BK. Untuk pertanyaan kedua mungkin ya Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya pada intinya kita lihat dulu apa itu permasalahannya, kemudian kita ambil solusi, bagaimana solusinya dan bagaimana tindak lanjutnya untuk permasalahan yang dihadapi. Ya kita juga harus adanya suatu musyawarah bagaimana tindak lanjut siswa itu. Mungkin Ibu bisa lebih jelaskan lagi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama Ibu menjadi kepala sekolah itu dalam mengambil suatu keputusan? Yang pertama kita lihat kasusnya dulu. Ya kasusnya apa. Kemudian mempertimbangkan pihak yang berkepentingan. Kemudian kita perlu diskusi dengan yang berkepentingan, ya misalnya kalau di sekolah ya minimal dengan wali kelas, guru kelas, dan guru BK-nya. Kemudian kita ambil keputusan, bagaimanapun juga bagaimana anak ini punya masa depan, supaya menjaga nama baik sekolah,
menjaga nama baik anak juga. Nah, siswa itu karena kebetulan SMP di sekolah ini ada kelas jauh terbuka, ya jadi anak hak tetap sebagai SMA SMP 2, tetapi kita pindahkan pembelajaran di SMP terbuka. Jadi tetap dengan memperhatikan lebih memperhatikan mengutamakan kepentingan muridnya ya Bu ya. Walaupun kita melihat dulu pihak-pihak terkait yang lainnya. Ya betul, bagaimanapun juga ya kesalahan itu jangan dijadikan suatu suatu nilai yang anak itu jatuh, menjatuhkan moral anak. Tetap kita harus membangkitkan anak untuk motivasi menjadi lebih baik lagi. Baik, dalam menjalankan langkah-langkah prosedur tadi yang sudah Ibu jelaskan, mulai dari awal mengidentifikasi dulu, kemudian melihat pihak yang terkait, melakukan musyawarah sampai pengambilan keputusan itu, yang paling Ibu anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu seperti apa, Bu? Yang paling efektif kita bermusyawarah. Kita musyawarahkan, biarpun ya Ibu sebagai kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan, walaupun itu punya hak untuk mengambil keputusan. Ya, yang efektifnya adalah kita ambil musyawarah dulu. Ya musyawarah kita ambil sisi baiknya siswa itu dari guru, wali kelas, dan guru BK. Tetap kita harus musyawarah. Apakah ada tantangan Bu dalam pengambilan keputusan yang sifatnya kasusnya itu dilema etika? Ada tantangannya, terkadang kalau kita memanggil orang tua murid, kita jelaskan dijelaskan itu yang terjadi. Ya terkadang orang tua murid karena merasa anaknya sudah disekolahkan, disangkanya sekolah itu udah baik aja. Padahal di sekolah siswa itu nggak mau belajar, bolos, tawuran, merokok, ya lah. Jadi pada intinya orang tua itu ada yang menerima, ada yang tidak. Itu aja tantangan dari orang tua. Jadi kadang-kadang ada tantangan pihak yang terkaitnya itu tidak mau bekerja sama ya Bu? Ya, terkadang orang tua dan pihak orang tuanya, padahal anak kan paling lama di rumah gitu. Tapi ada juga orang tua yang menerima. Dalam penyelesaian kasus-kasus seperti dilema etika yang Ibu hadapi itu, apakah pengambilan keputusannya itu ada jadwal tertentu, misalnya pada saat kasus terjadi langsung diputuskan, atau misalnya ada waktu khusus yang dijadwalkan? Tergantung situasi, kondisi, permasalahannya. Kalau permasalahan itu harus segerakan. Karena bagaimanapun juga kita jangan menunda-nunda permasalahan. Karena itu harus sudah dimusyawarahkan, cari solusinya agar lebih baik. Jadi pada intinya segera gitu, jangan ditunda. Disegerakan. Tapi kalau memang membutuhkan konfirmasi mungkin dibutuhkan waktu yang agak lama ya Bu ya, tergantung dari kasusnya. Ya misalkan kalau misalkan harus segerakan, ya kita harus kepentingan yang lain kita tunda. Tetapi kalau misalkan bisa ditunda, ya kita bisa menggali dulu. Tetap kita harus menggali dulu. Oh kalau bisa ditunda ya tunda. Kita ambil jadwal yang kira-kira tidak mengganggu kegiatan. Karena bagaimanapun juga kan di sekolah tetap KBM harus tetap berjalan. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada. Intinya kita mengambil keputusan itu harus musyawarah, kemudian harus ada kerjasama. Nah kerjasama kalau di sekolah siswa kita harus kerjasama dulu dengan guru, dengan wali kelas. Ya kerjasama juga dengan orang tua atau dengan pihak yang terkait. Yang terkaitnya bisa aja mungkin dengan tokoh masyarakat apabila diperlukan seperti itu. Baik, dari pembicaraan kita yang singkat ini Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil suatu keputusan kita tuh harus bijak, tidak ada unsur dendam. Intinya kita harus bijak, mengikuti kata hati. Itu kata hati kita tuh yang penting untuk yang terbaik dan mengutamakan kepentingan siswa yang ada di sini. Pada intinya karena kita di sekolah ya siswa itu harus keluar atau lulus menjadi yang terbaik. Jadi betul-betul harus memperhatikan banyak pihak yang terkait, kemudian mengkaji lagi kasusnya apa ya Bu ya, kemudian yang terpenting adalah bijak dalam memutuskan
suatu keputusan, dan yang terpenting lagi adalah mengutamakan kepentingan murid. Itu mungkin ya Bu ya. Ya betul. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak ini atas waktu yang sudah diluangkan oleh Ibu. Begitu banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Mudah-mudahan kedepannya hasil dari perbincangan kita bisa saya terapkan di kemudian hari. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama ya, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ya kita ambil hikmahnya dan juga menjadi pembelajaran motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Rika. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih senang banget bisa silaturahmi ke sini, bisa bertemu lagi. Ya dulu kita pernah ketemu tapi sudah cukup lama juga ya Bu ya. Iya, sudah juga. Ya alhamdulillah bisa silaturahmi, kemudian juga bisa berkunjung, bisa bertemu. Dan ini alhamdulillah sekali, suatu kehormatan sekali kemudian bisa berkunjung di SMP PGRI Gadug yang sangat sederhana ini gitu, dengan segudang prestasinya Budian. Terus pokoknya Bu kalibernya Budian, alhamdulillah bisa sharing di SMP PGRI Gadug. Seru. Maksud dan tujuan saya kesini ingin sharing dari Ibu. Saya pengen Ibu berbagi kepada saya. Mungkin ini ada hubungannya dengan salah satu penugasan dari program pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah perihal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk berbagi. Insya Allah Ibu. Mungkin sebagai informasi dan izin juga, mungkin secara langsung kegiatan wawancara ini direkam dan mungkin akan dipublikasikan di PLM ataupun di kanal YouTube. Bagaimana? Ya silakan Ibu. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bu ya, mengingat kesibukan Ibu yang begitu banyak. Masya Allah tidak. Saya langsung saja mungkin ke pertanyaan yang pertama. Pengalaman Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Oke. Sebelumnya saya sharing saja ya Bu ya, dari apa yang sudah saya laksanakan di SMP PGRI Gadug ini, untuk mengidentifikasi problematika etika dan moral ini sudah saya laksanakan ketika sekolah SMP PGRI Gadug, yaitu menjadi kepala sekolah penggerak, yaitu sekolah penggerak. Yang pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan yang ada di SMP PGRI Gadug. Apa sih contohnya? Misalnya kita melaksanakan kurikulum merdeka ini, pasti banyak hal yang guru-guru apa sih ini sebenarnya, kan awalnya ini di SMP PGRI Gadug ini santai gitu ya, tidak banyak kegiatan, tidak banyak hal-hal yang seperti coaching, terus PMO gitu yang dilaksanakan oleh lembaga mutu jaminan Bandung gitu. Terus juga setiap bulan juga sekarang ada pengawas terus melaksanakan coaching gitu. Juga terus kita jadi guru-guru juga biar bagaimana cara untuk guru-guru itu adalah semangat, yaitu yang kedua adalah mengumpulkan apa saja sih, mengumpulkan itu permasalahan apa saja sih yang ditelik dari guru-guru ini gitu. Setelah itu kita adalah musyawarah. Setelah musyawarah itu kita berbicara dari hati ke hati gitu dengan bersama guru-guru. Setelah mengetahui berarti obatnya seperti apa gitu, obatnya itu melaksanakan in-house training, yaitu in-house training tentang kurikulum merdeka. Kita itu yang pertama itu melaksanakan in-house training itu dengan pengawas pembina dengan materi dari luar. Selanjutnya itu kita melaksanakan PMO selama 1 bulan sekali bersama asesor dari fasilitator dari luar, yaitu yang pertama adalah Sipatium, yang kedua adalah Lokakarya gitu. Nah yang ketiga kita kan bisa mengetahui apa saja yang telah dibutuhkan oleh guru ini, yaitu kita melaksanakan tutor sebaya. Tutor sebaya itu adalah guru-guru yang mengikuti bimbingan tentang kurikulum merdeka yang disebut dengan guru PKP, yaitu melaksanakan pemberian materi kepada guru-guru. Biasanya kan kalau tutor sebaya ini guru-guru tidak sungkan ya Bu ya, menanyakan tentang materi-materi, tentang pembuatan modul dan yang lainnya gitu. Setelah itu kita
sudah melaksanakan, sudah memusyawarahkan, sudah mengidentifikasi kembali, kita melaksanakan refleksi. Refleksi itu kita laksanakan setiap 1 minggu sekali, yaitu setelah upacara bendera. Mungkin itu aja. Jadi tahapannya mengidentifikasi, lalu dilihat kasusnya apa, setelah itu dimusyawarahkan harus bagaimana untuk kemudian ditemukan solusi dan nanti dilakukan refleksi. Iya, benar sekali. Baik, untuk pertanyaan kedua, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang sifatnya dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang dua-duanya sama-sama benar atau dua-duanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik ya Bu ya. Untuk sama-sama benar seperti itu tuh emang masalah yang rumit sebenarnya, karena setiap permasalahan itu berasal dari bawah gitu. Karena kita kalau misalnya mengambil keputusan si A, pasti si B akan merasa keberatan. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu kita balik lagi, kita mengidentifikasi apa sih yang kita butuhkan di SMP PGRI Gading ini yang benar-benar sangat dibutuhkan gitu. Setelah itu supaya tidak terjadi antara kompleksitas A dan B yang tadi memberikan suatu masukan ya permasalahan itu, kita musyawarahkan gitu. Kita musyawarahkan bagaimana sesuatu hal yang kita ambil itu benar-benar yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Jadi permasalahan itu harus bersifat kompleksitas untuk kemajuan di SMP PGRI Gading ini. Melihat pihak-pihak yang terkaitnya Iya, ya, pihak-pihak ya terkait. yang diambil keputusannya nanti yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bisa Ibu jelaskan kembali langkah-langkah atau prosedur jelasnya itu seperti apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan suatu keputusan? Iya, baik ya Bu ya. Tadi saya sudah menjelaskan gitu tentang yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan ini yang cocok gitu dengan kemajuan dari sekolah gitu. Selain yang cocok juga harus sesuai dengan kemampuan sekolah gitu. Jadi kita mengambil suatu permasalahan, mengambil suatu yang akan kita hadapi ini, kita harus mengidentifikasi selain yang cocok dengan kemajuan sekolah, kita harus mengidentifikasi sesuai dengan kemampuan dari sekolah itu sendiri gitu. Karena kan untuk membandingkan sekolah antara sekolah A dan sekolah B itu berbeda. Misalnya tujuan untuk sekolah B belum tentu bisa diterapkan di sekolah A gitu. Jadi saya dengan tim yaitu melaksanakan identifikasi sesuai dengan kebutuhan dari sekolah kita, yaitu di SMP PGRI Gading. Setelah itu kita kumpulkan siapa saja yang terlibat dalam suatu permasalahan ini gitu. Dikumpulkan setelah mengetahui oh ini A, ini B, ini C, ini gitu. Setelah itu kita musyawarahkan. Setelah dimusyawarahkan kita berbicara, berkomunikasi dengan para guru bagaimana cara solusinya. Solusinya itu sebenarnya dari guru-guru itu sendiri gitu, bukan dari saya sebenarnya gitu. Setelah mencapai suatu solusi bagaimana untuk menghentikan permasalahan, kita melaksanakan refleksi gitu. Refleksi itu kita pembelajaran dari 1 minggu ke belakang dengan perencanaan 1 minggu ke depan. Berarti urutannya mulai dari mengidentifikasi, lalu melihat yang terlibat dalam kasusnya siapa saja, lalu dimusyawarahkan untuk dicari solusinya. Yang jadi pokok berarti ada koordinasi ya. Setelah diputuskan nanti pengambilan keputusannya itu direfleksi kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif adalah sesuatu hal yang kita laksanakan bagaimana kemajuan sekolah ini cocok dengan problematika yang kita hadapi gitu. Jadi seperti tadi guru-guru belum siap menghadapi kurikulum merdeka. Bagaimana supaya efektivitas kurikulum merdeka itu berjalan di SMP PGRI Gading ini gitu. Oleh karena itu yang pertama tadi saya melaksanakan in-house training. Setelah in-house training itu ada PMO, coaching dari pengawas pembina sekolah penggerak. Selanjutnya adalah IKT sebaya, yaitu yang pemberian materi itu guru PKP yang melaksanakan BIMTEK dari kurikulum merdeka ini. Jadi hal yang paling efektifnya itu kembali lagi ke koordinasi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pengambilan keputusan yang Ibu rasakan selama jadi pimpinan ini, apakah ada tantangannya? Pasti
pasti ada ya, setiap sekolah itu pasti punya tantangan. Kalau dijabarkan satu persatu itu banyak, tapi kita kembali lagi dalam kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi saya ini menghadapi guru-guru yang sudah senior, guru-guru yang tadinya menjadi pemimpin gitu, guru-guru yang notabene usianya jauh di atas saya gitu. Jadi saya tidak bisa memberikan langsung, wah harus seperti ini, modul seperti ini, harus mengikuti seperti ini. Jadi saya juga harus menghormati beliau gitu. Jadi saya bagaimana menanganinya. Mungkin Pak punten waduh yang ngobrol, jadi kita ngobrol dari hati ke hati. Alhamdulillah dengan cara seperti itu guru tersebut mengikuti, bahkan sekarang itu setelah 1,5 tahun ini semangat untuk mengikuti program-program dari sekolah penggerak ini gitu. Jadi tantangannya mungkin ada pihak-pihak terkait yang memang harus dilakukan pendekatan yang lebih gitu. Baik, untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu biasanya yang Ibu lakukan, pengambilan keputusannya apakah secara langsung pada saat itu juga terjadi masalah langsung diputuskan, atau memang ada jadwal tersendiri atau perlu jeda waktu untuk penyelesaian? Sebenarnya kalau untuk permasalahan itu kan kita masuk ke dalam refleksi, ada waktu-waktu itu ya, permasalahan dari 1 minggu belakang yang tadi saya jelaskan itu 1 minggu ke depan. Tapi jika ada benar-benar permasalahan yang mendesak harus kita selesaikan di hari itu juga, biasanya kita nggak langsung melakukan briefing rapat yaitu atau enggak coaching dari saya untuk guru-guru gitu. Jadi coaching itu juga sama persis dengan ibu yang laksanakan hari ini, di video dan dikirim gitu. Jadi dilihat dulu kasusnya seperti apa, tergantung kasusnya ya Bu. Ya, Ada kasus yang memang harus diselesaikan dengan cepat saat itu juga, tapi memang ada juga kasus yang bisa dikoordinasikan. Oke. Baik, apakah dalam pengambilan keputusan ini ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang sifatnya dilema itu? Pasti ya Bu ya, kalau masalah ke persekolahan, perizinan dan segala macamnya, pemangku kepentingan adalah kalau Sekolah PGRI ini di bawah naungan DPRP Kabupaten Bogor. Setelah itu ketika kurikulum merdeka ini berjalan, kami ini dibantu oleh sekolah pengawas pembina sekolah penggerak yaitu Ibu Rizky. Setelah itu kami dipantau oleh Kemendikbud di Pasir kantornya Ibu Elis. Kita dipantau dari 1 bulan sekali melalui PMO, refleksi dan segala macamnya. Untuk coaching dilaksanakan oleh pengawas pembina sekolah penggerak yaitu Ibu Rizky. Jadi pemangku kepentingan di sekolah PGRI ini dalam menjalankan kurikulum merdeka itu adalah yang pertama adalah Ketua YPRP Kabupaten Bogor, dan diketahui kita melaksanakan kurikulum merdeka. Dan sebelumnya juga saya harus mendapatkan izin dari beliau itu untuk melaksanakan SMPP PGRI Gado. Selanjutnya adalah PMO yang dipantau, yang dimonitoring oleh fasilitator Ibu Dr. Elis. Selanjutnya setiap bulannya kita coaching bersama pengawas pembina sekolah penggerak yaitu Ibu Rizky. Berarti memang ada yang membantu dalam hal ini, terutama yayasan ya Bu, yayasan dan berbagai pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus-kasus yang dialami di SMPP. Baik Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Hasil dari perbincangan kita kali ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Jadi seperti ini, setelah saya menggunakan pengambilan keputusan problematika etika dan moral ini, itu sangat diperlukan untuk semua stakeholder di mana saja. Menurut saya problematika etika dan moral ini sangat baik sekali untuk tujuan sekolah, untuk yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau kita tidak mempunyai hal seperti itu, kita tidak mengetahui apa sih permasalahan yang terjadi di sekolah ini gitu. Bagaimana kita akan menjadi satu kepala sekolah dengan tujuan yang baik ketika kepala sekolahnya tidak mengetahui permasalahan-permasalahan yang di bawah. Jadi setiap permasalahan itu sebenarnya akan selesai jika dikomunikasikan dengan baik dengan para guru atau dengan pemangku kepentingan yang lain gitu. Baik ya Bu, berarti intinya kembali lagi ke koordinasi, komunikasi, dan melibatkan semua yang berkepentingan. Ibu, terima kasih sekali, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan hari ini. Sukses selalu untuk SMPP PGRI itu. Terima kasih atas waktu dan dukungan dari Ibu. Mohon maaf apabila selama wawancara ini mungkin saya ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.